selamat berjumpa kembali di dalam rancangan YouTube Kesehatan saya. Terima kasih karena sentiasa menonton dan terima kasih kepada semua yang sudah subscribe. Oke, hari ini kita akan bercerita berkaitan dengan sakit perut dan ceret-beret. Nah, ini satu topik yang agak populer juga dan salah satu sebab kenapa ramai orang jumpa dokter juga. Jadi mari hari ini kita dengar bersama-sama, kita belajar bersama-sama supaya kita lebih paham, dan bila lebih paham maka diharapkan dapat ditangani penyakit ceret-beret sakit perut ini dengan lebih baik. Oke, dalam perut kita ini ada banyak organ, ada banyak struktur di dalam perut ini. Jadi bila kita katakan sakit perut itu memang sangat banyak puncak dialah. Jadi saya selalunya bila tanya sama pesakit, saya akan coba pastikan dari mana itu sakit, sama ada dia usus atau bukan usus. Itu cara saya, cara dokter lain mungkin lain lagi. Tapi bagi saya setiap kali orang datang jumpa saya dan kasih tahu saya sakit perut dan ceret-beret dokter, saya akan terus analyze di dalam otak saya sama ada ini sakit usus atau bukan usus. Jadi hari ini saya akan kasih tahu yang usus sajalah, karena yang bukan usus ini ada deh, terlampau banyak dia punya sebab-sebab, bosku. Tidak dapat bincang di dalam video sekitar 10 hingga 15 menit ini. Seperti yang saya katakan tadi, dalam perut itu ada banyak struktur. Usus lah kebanyakannya, ada perut juga, ada hati juga, ada kelenjar pankreas juga, ada buah pinggang juga, ada adrenal di buah pinggang juga, ada sistem peranakan juga, rahim, ovary semua. Dan walaupun lelaki punya sistem peranakan dia di luar perut, tapi kalau ada masalah sakit dalam perut juga rasanya. Dan ada juga salur darah yang banyak, salur saraf yang banyak di dalam perut, semua ini pun boleh kasih sakit perut juga. Jadi lagi bagus hari ini, masa ini kita bincang pasal yang usus sahaja. Yang bukan usus punya sakit perut ini terpaksa mau cari masalah lain kali. Oke, macam mana kita tahu bahwa penyakit itu adalah usus? Pertama sekali, selalunya penyakit yang berunsurkan usus ini dia ada ceret-beret atau muntah. Tidak semestinya, tetapi selalunya dia ada ceret-beret dan muntah. Jadi kalau pesakit datang jumpa saya, dokter saya sakit perut, ada ceret-beret, kemungkinan besar usus lah. Atau ada muntah-muntah, kemungkinan usus lah. Tapi kalau dia datang sakit perut saja dokter, enggak coba pipirak, tidak aja muntah-muntah. Nah itu saya akan mulai berpikir ini mungkin bukan usus. Mungkin saja, kemungkinan besar, tetapi tidak semestinya. Oke, jadi kalau dia disebabkan oleh usus, mungkin dia ada ceret-beret, ada muntah-muntah. Jadi kita akan tanya lebih lanjut, apa cerita ini ceret-beret muntah ini. Oke, sebelum itu kita kena paham juga, seperti sakit-sakit lain, sakit perut ini dia boleh menjadi perkara yang mungkin biasa-biasa aja sakit perut. Atau dia mungkin sakit perut yang merisaukan. Atau dia mungkin sakit perut yang berbahaya. Kita ingat ini 3. 1, mungkin biasa-biasa saja. Yang kedua, agak merisaukan. Yang ketiga, sangat bahaya. Jadi itu kerja dokter juga, dan kamu pun boleh juga coba pastikan yang mana satu kamu punya sakit perut ini. Tiap kali kamu rasa sakit perut lah. Kalau yang biasa-biasa ini kita bilang selalunya kita sebagai pesakit pun boleh agak apa puncak dia. Mungkin baru tadi kau pergi makan makanan yang memang kau tidak ngam, yang memang kau alergik, terus kau sakit perut, boleh agak, itulah puncak dia itu. Jadi itu kita bilang biasalah. Ataupun makanan tercemar, kita tahu rasa dia lain-lain, asam-asam, makanan dari semalam lagi yang kena kasih panas, kamu tahu sudah tidak bagus, pergi makan juga sebab sadap, tiba-tiba sakit perut. Nah itu masih diklasifikasikan sebagai biasa-biasa, karena kita tahu, kita hampir sudah agak bahwa penyakit sakit perut itu akan
kita alami dan kita hampir tahu apa puncaknya. So itu contoh sakit perut yang biasa-biasa, yang kita boleh agak, yang kita tahu dia punya puncak. Kadang-kadang silap kita sendiri, kita pergi minum, kita pergi makan benda-benda yang tidak sehat. Itu yang biasa-biasa. Yang kedua ini yang merisaukan ini yang selalunya datang balik-balik. Sakit perut, hilang sendiri, sembuh sendiri. Mungkin jumpa dokter sijap, dokter kasih tahu ini, pas itu sembuh, hilang. Tapi kita tidak aja tahu apa puncak dia yang sebenar. Kan apa itu? Lepas itu minggu depan datang balik. Sekejap hilang. Datang balik. Sekejap hilang. Berulang-ulang. Tapi kita tidak juga tahu apa puncak dia. Itu merisaukan. Kadang-kadang dia perkara yang serius. Kadang-kadang perkara yang tidak berapa serius juga. Tapi perlu disiasat dengan lebih lanjut. Balik-baliklah jumpa dokter. Biar dokter meneruskan kerja dia menyiasat sampai jumpa apa puncak ini. Sakit perut yang balik-balik. Kita pun tidak tahu apa puncak. Bikin sakit, tapi tidak juga bikin mati, tapi mengganggu hidup kita. Tidak tahu apa puncak. Kita makan obat, hilang sekejap, datang balik. Sampai berbulan-bulan. Kalau lebih daripada 6 bulan, memang something wrong lah itu. Kalau masih juga tidak tahu apa puncak. Itu yang merisaukan. Yang bahaya pula ini yang sangat teruk sakitnya, rasanya sangat teruk. Kalau skala 1 hingga 10 paling teruk, yang ini mungkin skala 9 atau skala 10 lah. Itu sangat teruk sampai orang dia, pesakit dia mau pingsan sudah. Terlampau sakit mau pingsan. Kalau ada unsur begitu, itu adalah sakit perut yang teruk. Selalunya dia rasa mau pingsan, dia kelihatan pucat, dan makin lama makin sakit. Dalam beberapa jam saja sudah terlampau sakit, tidak boleh tahan sudah. Itu bahaya. Mesti cepat-cepat datang, pergi rumah sakit atau pergi hospital terus. Alright, itu 3 klasifikasi pengkelasan sakit perut yang perlu kita ketahui bersama. Oke, mari kita balik kepada sakit perut yang berunsurkan usus dan ceret-beret. Oke, usus kita ini sebenarnya tidak pernah masuk di dalam badan. Usus ini adalah satu saluran pipe dari mulut sampai ke dubur kita, di mana makanan masuk dan keluar di sana selepas diproses, dan dia sebenarnya tidak masuk dalam badan. Dia sentiasa berada di dalam pipe tersebut, di dalam tube tersebut dari mulut sampai dubur, tapi dia tidak masuk di dalam badan. Jadi secara strictly speaking, dibilang orang putih, usus ini adalah suatu situasi di mana makanan ataupun apa-apa yang masuk dalam mulut itu sentiasa berada di luar badan tanpa memasuki badan. Kalau kita bayangkan McDonald atau KFC, usus ini adalah drive-thru saja. Dia masuk, limpas, keluar. Dia tidak masuk dalam kedai, tapi dia berinteraksi dengan itu badan. Dia berbaris, dia bayar duit, dia buat order, dia terima order dan sebagainya, tapi dia tidak masuk pun dalam kedai. Itu namanya usus drive-thru saja. Dan usus ini sebenarnya isi kandungan dia sangat bahaya. Banyak racun, banyak virus, banyak kuman dan sebagainya. Kalau isi usus itu tiba-tiba termasuk ke dalam badan, itu yang kita bilang leaky gut syndrome. Kalau unsur-unsur dalam usus itu tidak sengaja masuk di dalam badan, badan akan sakit. Macam-macam penyakit berlaku. Dari penyakit yang ringan sampailah kepada kanser boleh berlaku kalau kita ada masalah kebocoran usus, leaky gut syndrome. Dan memang kita bernasib baik karena usus itu disihatkan oleh banyak kuman-kuman yang sehat di dalam usus. Kita panggilnya sebagai gut flora ataupun ialah kuman yang sehatlah di dalam usus. Karena itu sangat penting kita jaga ini kuman-kuman kita yang sehat, karena kuman lah yang menyehatkan usus kita dan menyebabkan usus tersebut tidaklah sebegitu bahaya lagi untuk badan kita. Selalulah makan sayur, selalulah ambil suplemen probiotik, elakkan makanan yang manis-manis,
untuk kesehatan usus kita itu. Oke, bila ada cerit-beret itu artinya ada sesuatu yang merangsang itu usus lah, ada sesuatu yang mengacau dia. Selalunya makanan lah yang tercemar, makanan yang ada toksin, makanan yang ada kuman, atau makanan yang memang kita tidak ngam dengan perut kita. Ngam dengan orang lain, tapi mungkin dengan kita tidak ngam. Jadi usus akan sakit, perut akan sakit, dan usus itu terpaksa dia kasih keluar semua itu makanan yang sudah dimasukkan tadi. Itu sebabnya kadang-kadang kita muntah, kadang-kadang kita cerit-berit, atau kadang-kadang dua-dua sekali, cerit-berit dan muntah. Cerit-berit dan muntah itu sebenarnya cara badan kita untuk mau kasih lari semua itu makanan yang tidak bagus, minuman yang tidak bagus, dia mau kasih lari keluar dari dalam badan. Sebab itu kalau saya akan kasih tahu itu pesakit. Kalau kau cerit-berit untuk 2-3 kali pertama itu bagus. Sebab badan kau mau kasih keluar itu makanan yang tercemar, mau kasih keluar itu toksin-toksin, mau kasih keluar itu kuman. Jadi kalau baru rasa mau berak itu, sakit perut, baru rasa mau berak, cepat-cepat kau berak, kasih keluar itu semua yang tidak bagus. Biarlah sampai 2-3 kali keluar semua air, cerit-berit keluar, bagus. Lagi cepat dia keluar itu, lagi cepat kau sembuh. Kalau rasa mau muntah, kasih keluar muntah semua itu, karena itu adalah sesuatu yang badan coba tolak. Tetapi hanya dalam 2-3 kali pertama sahaja. Kalau lebih daripada itu bahaya sudah itu cerit-berit atau muntah-muntah. Karena kita akan mulah kekurangan air, kita akan mulah kekurangan garam galian di dalam badan. Itu yang orang boleh pingsan, itu yang orang boleh mati karena cerit-berit dan muntah. Ini termasuk sekali benar bagi mereka yang kena penyakit kolera. Karena kolera ini badan berhabis berak-berak mau kasih keluar itu virus, tapi sebenarnya itu virus sudah masuk di dalam sel-sel usus, menyebabkan berak-berak itu berterusan. Sehinggalah pesakit itu hilang air, hilang garam galian, menyebabkan badan mereka shut down, tutup bisnis, matilah. Oke, jadi kalau cerit-berit yang baru 2-3 kali, muntah yang baru kedua ketiga kali, itu masih oke, karena itu badan coba menghindar, membuang semua yang tidak bagus dalam badan. Tapi tidak boleh berterusan. Sebab itu mesti pergi jumpa dokter. Kalau sudah lepas berak 2-3 kali, masih juga sakit perut, masih lagi rasa mau berak, jumpa dokter. Oke, so begitu ceritanya berkaitan dengan usus, sakit perut, selalunya disebabkan oleh pemakanan yang tidak sehat, pemakanan yang tercemar, dan ada yang sesuatu tidak ngam di dalam perut kita. Alright, jadi macam mana mau jaga, macam mana mau rawat, macam mana mau kasih sihat ini usus. Sudah saya cakap juga sedikit tadi, tetapi prinsip yang paling utama adalah cari puncak sakit perut dan cerit-berit tersebutlah. Coba kita pikir balik apa yang kita makan. Oke, kalau kita tahu sudah apa puncak dia, lain kali jangan lagi ulang lah. Logik kan? Kalau kita tahu kita makan sesuatu makanan itu menyebabkan kita sakit perut, cerit-berit, lain kali jangan lagi makan lah. Tetapi ada orang ini dia susah buat connection. Ini dua fakta penting. Satu, dia tahu kalau dia minum, dia makan di benda, dia cerit-berit. Yang kedua, dia tidak dapat kasih connect kepada tindakannya supaya lain kali dia jangan makan dan minum lagi itu makanan. Paling biasa contoh ini adalah susu lembu. ramai orang jumpa saya, sakit perut dokter, muntah-muntah, cerit-berit, gastrik, lepas minum susu. Lain kali jangan lupa minum susu. Nanti minggu depan datang lagi dokter sakit perut, lepas minum susu. Siapa suruh kau minum susu? Kenapa? Ini orang tidak dapat kasih sambung ini dua informasi untuk buat tindakan yang betul. So, kalau ada makanan dan minuman yang menyebabkan kamu sakit perut, janganlah makan lain kali kalau mau sehat. Oke, nasihat sampingan saya adalah kalau balik-balik sakit perut, gastrik, perkara pertama kamu kasih berhenti adalah susu. Tidak kiralah susu lembu, susu tapung, susu kacang soya, susu
apa saja nama enekal insua ke apa, kasih berhenti. Coba kasih berhenti. Tengok macam mana kesehatan kau punya gastrik dan sakit perut dan sebagainya. Oke, jadi itu saja message saya berkaitan dengan sakit perut dan usus dan cerit-berit pada hari ini. Topik ini terlalu besar lah. Saya boleh bercerita sampai besok pagi kalau saya mau, tapi saya tengok masa saya sudah 15 menit. Jadi sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih.